Fajar dari kampus Institut Teknologi Padang. Ingin mewawancarai kakak tentang kewarganegaraan. Oh, boleh. Pertanyaan nomor 1, siapa yang berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Yang berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara itu adalah undang-undang. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Kalau hak menurut saya itu hak adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu yang harus harus dipatuhi. Beda kalau kewajiban itu memang harus yang dipertanggungjawabkan oleh seorang yang memiliki tanggung jawab sendiri pada nilai-nilai yang berlaku. Pertanyaan nomor 3, bagaimana hubungan hak dan kewajiban warga negara? Menurut saya hubungan hak dan kewajiban warga negara itu terjadi ketika hak dan kewajiban itu saling berkaitan supaya tidak menimbulkan konflik dan permasalahan yang terjadi. Ya. Hak tidak diterima dapat mengakibatkan dia tidak melakukan kewajiban. Nomor 4, mengapa hak dan kewajiban warga negara harus berjalan beriringan? Karena apa ya? Boleh pertanyaan selanjutnya, Pak? Pertanyaan kelima, bagaimana kita harus menjalankan kewajiban? Karena dengan melaksanakannya, maka akan tercipta kehidupan yang bermasyarakat, yang rukun, aman, dan sejahtera. Menurut saya. Pertanyaan keenam, apa saja contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Contoh hak dan kewajiban. Kalau contoh hak itu sendiri yaitu contohnya itu kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam hukum yang berlaku, kayak misal hak untuk mendapatkan perlindungan, untuk hukum yang keadilan yang sama, kayak sosial ekonomi. Kalau contoh kewajiban sendiri yaitu mematuhi setiap aturan yang berlaku, terus menjaga fasilitas umum sama membayar pajak. Pertanyaan ke-7, apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak mampu terpenuhi? Nggak tahu. Pertanyaan ke-8, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? Yang harus kita lakukan yaitu dengan mengetahui posisi diri kita sendiri. Pertanyaan ke-9, apa penyebab hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Penyebab hak dan kewajiban menurut saya tidak dapat dijalankan yaitu karena ketidakpuasaan masyarakat itu sendiri. Berarti itu sumbernya itu dari masyarakat yang tidak puas dengan apa yang ada. Pertanyaan terakhir, apa saja yang wajib menjalankan kewajiban warga negara? Itu kewajiban warga negara. Itu menurut saya itu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, peraturan jalan pelestarian alam, bersikap sopan. Siapa saja yang wajib, Kak? Yang wajib. Siapa aja yang wajib? Yang wajib itu tentu setiap warga negara itu wajib. Manusia itu seluruh manusia yang ada di sini tentu wajib melakukan hak dan kewajiban. Karena apa? Setiap manusia itu memiliki hak sama kewajiban itu sendiri. Terima kasih. Kak. Ya. Baik, demikian Kak. Mohon maaf sebelumnya ya. Boleh minta waktu sebentar untuk wawancara Kak? Boleh. Baiklah Kak, ini ada 10 pertanyaan tentang keluarga negaraan. Pertanyaan pertama, siapa yang berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Yang berhak mengatur negara itu Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Suatu kekuasaan yang benar atau suatu yang harus dilakukan oleh pemimpin negara.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu? Seseorang akan mendapatkan hak dan kewajibannya jika ia sudah melakukan setelah melaksanakan kewajiban yang ia lakukan. Kemudian yang keempat, mengapa hak dan kewajiban warga negara itu harus berjalan beriringan? Agar terciptanya kerukunan dan ketertiban di masyarakat. Kemudian pertanyaan yang kelima, mengapa kita harus menjalankan kewajiban tersebut? Karena kewajiban itu ialah suatu yang harus wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Dan pertanyaan yang keenam, apa saja contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga ketertiban. Kemudian yang ketujuh, apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak mampu terpenuhi? Maka akan terjadinya kesenjangan sosial terhadap masyarakat. Yang kedelapan, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban itu? Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban ini, apa yang kita harus lakukan? Harus ikut serta dalam mengembangkan hal-halnya di dalam masyarakat. Oke, soal yang 9, apa penyebab hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Karena ada faktor bisa dari dalam ataupun dari luarnya. Yang 10, siapa saja yang wajib menjalankan kewajiban di negara Indonesia? Ya, warga negara itu tersendiri, masyarakatnya itu yang wajib melaksanakannya. Oke, terima kasih atas mohon maaf atas penampilan yang Baik kak, saya meminta waktunya sebentar untuk menjelaskan KWN. Apakah kak bersedia? Sedia, Pak. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Siapa yang berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Yang berhak mengatur hak dan kewajiban warga negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Hak yaitu hal yang harus kita dapatkan atau yang harus kita dapatkan di negara kita, dan kewajiban yang harus kita pertanggungjawabkan dan harus kita lakukan. Bagaimana hubungan hak dan kewajiban warga negara? Hubungan hak dan kewajiban adalah untuk menyatukan warga negara untuk berpikir bahwa hak itu harus didapatkan dan kewajiban itu harus dilakukan. Mengapa hak dan kewajiban warga negara harus mempelajari pendidikan? Agar bisa terciptanya ketertiban dan keamanan di negara kita itu. Mengapa kita harus menjalankan kewajiban? Karena kewajiban adalah salah satu yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kehidupan kita karena suatu pedoman. Apa saja contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang simpel saja, kita bisa menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat kita masing-masing. Apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak mampu terpenuhi? Bisa menimbulkan konflik atau masalah dari yang kecil Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? memposisikan diri kita sebagaimana yang harus kita lakukan. Apa penyebab hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Hak dan kewajiban yang tidak bisa kita jalankan itu tergantung pada kepuasan masyarakat di negara kita.
saja yang wajib menjalankan kewajiban warga negara? Semua masyarakat di negara kita wajib melakukan kewajiban dan hak. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Prakoso. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada saudara. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Siapa yang berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Tentunya yang berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana hak dan kewajiban warga negara itu sudah tercantum dalam pasal 27 dan sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Hak sendiri adalah suatu kekuasaan untuk menerima dan untuk melakukan suatu oleh pihak tertentu, sedangkan kewajiban adalah suatu beban yang harus dilakukan oleh suatu pihak tertentu juga. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan hak dan kewajiban warga negara? Jadi hubungan antara hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban ini dia membentuk suatu hubungan sebab akibat, di mana ketika seseorang mendapatkan haknya, tentu seseorang juga harus melakukan kewajibannya. Baik. Dan selanjutnya, mengapa hak dan kewajiban warga negara harus berjalan beriringan? Alasannya mengapa harus berjalan beriringan, supaya tidak terjadi permasalahan, misalnya tidak terjadi kesenjangan antara hak dan kewajiban. Dan yang kelima, mengapa kita harus menjalankan kewajiban? Karena kewajiban ini sendiri merupakan sesuatu yang harus dilakukan, yang dampaknya tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi juga terdampak pada orang lain. Dan yang keenam, apa saja contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya misalnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak, kita berhak untuk mendapatkan upah atau gaji. Sementara kewajiban yang kita lakukan, kita harus bekerja terlebih dahulu supaya mendapatkan hak kita tadi. Baik, selanjutnya, apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak mampu terpenuhi? Yang terjadi akan terjadi permasalahan, misalnya kesenjangan sosial itu tidak tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari setiap orang. Yang ke-8, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? Yang harus kita lakukan untuk mencapai antara keseimbangan hak dan kewajiban, itu kita harus tahu apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi batasan antara hak dan kewajiban kita terhadap orang lain. Dan yang 9, apa penyebab hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Penyebabnya adanya terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Misalnya timbulnya sikap intoleransi antar kita. Dan yang terakhir, siapa saja yang wajib menjalankan kewajiban warga negara? Tentu yang berhak untuk atau yang wajib menjalankan hak dan kewajiban setiap warga negara adalah warga negara itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya. Tinggal sini juga bang? Iya bang, udah 2 minggu tinggal di daerah sini. Bang tinggal di sini juga? Dekat sana tuh bang, yang paling ujung. Oh, yang paling ujung itu? Iya. Ini udah lama juga tinggal di sini? Udah agak main-main 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ya. Dia bang kerja atau kuliah? Kuliah bang, Kuliah di ITP. Oh, ITP. Iya. Baru semester 2. semester 2. Ya, baru masuk berarti dia. Oh, ini bang ada tugas dari dosen. Tugas dari dosen. Iya. Tugas pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan. Iya bang. Terus ini ada 10 soal tentang pendidikan kewarganegaraan. Apakah bang berkenan untuk diwawancarai bang? Diwawancarai? Iya bang. 10 soal? Iya. Tentang kewarganegaraan? Iya bang. Ya nggak apa-apa sih. Di video ini nggak apa-apa bang?
Oh nggak apa-apa. Nih yang soal nomor 1, siapa yang berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Siapa yang berhak mengatur hak dan kewajiban dari warga negara? Ya, Kalau kita tinggal di Indonesia, kita itu kan menganut sistem yang namanya demokrasi. ya, Maka dari itu, yang mengatur hak dan kewajiban kita itulah warga negara, pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Itu yang berhak mengatur kewajiban dan hak dari warga negara kita. Mungkin menurut hemat abang kayak gitu. ya. Lanjut Bang, nomor yang kedua, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Setahu aku nih ya, Ya, yang dimaksud dengan hak itu sesuatu yang melekat sejak kita lahir, sesuatu yang kita bawa sejak kita lahir. Kita itu mempunyai hak untuk hidup, mempunyai hak untuk memilih agama, mempunyai hak untuk makan ini segala macam. ya, Sedangkan kewajiban itu sudah diatur dalam undang-undang. Contohnya kewajiban itu diatur dalam negara kita, dalam undang-undang. Contohnya warga negara berkewajiban untuk membayar pajak, berkewajiban untuk sekolah umpamanya, atau segala macam tergantung dari peraturan daerah tertentu, peraturan di suatu negara tertentu. ya. Ya Bang, lanjut yang nomor 3, bagaimana hubungan hak dan kewajiban warga negara? Hubungan hak dan kewajiban, kalau hak tadi itu sesuatu yang melekat pada diri manusia yang dibawa sejak lahir, hubungannya dengan kewajiban, kita itu sebagai warga negara, walaupun kita mempunyai hak, kita itu tidak boleh semena-mena memakai hak kita itu. Kita itu diatur juga dalam undang-undang. Kewajiban kita sebagai warga negara juga ada. Contohnya kayak gini, kita itu kan berhak memilih. Ya, Contohnya ada peraturan kewajiban di suatu negara, kita itu berkewajiban untuk membayar pajak. Kalau seandainya kita tidak membayar, itu kan hak kita. ya, Tapi hak itu ada batasannya, tergantung dari aturan pada negara tersebut. Itu. ya Bang, lanjut yang nomor 4, mengapa hak dan kewajiban warga negara harus berjalan beriringan? Mengapa hak dan kewajiban harus berjalan dengan beriringan? Ya, Mungkin kayak gini ya. Hak itu kan sesuatu yang harus dilindungi setiap warga negara. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan oleh warga negara. Kenapa harus beriringan? Ya mungkin karena kalau tidak beriringan akan terjadi ketimpangan dari suatu sistem sebuah negara. Hak harus dilindungi dan kewajiban harus dijalankan. Menurutku kayak gitu sih. ya. Ya Bang, lanjut yang nomor 5, mengapa kita harus menjalankan kewajibannya? Kewajiban sebagai warga negara. Ya, Kenapa kita harus menjalankan kewajiban sebagai warga negara? Kita itu kan hidup dalam satu negara. Apapun peraturan dalam satu negara itu kita harus patuhi. Contohnya kita itu berkewajiban untuk membayar pajak umpamanya. ya, Ya kita itu harus kita patuhi, sebab itu peraturan dari satu negara tersebut. Apabila kita tidak patuhi, mungkin ada sanksi-sanksi lain yang diatur dalam undang-undang. ya. Ya, lanjut yang nomor 6, apa saja contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari kita, Bang? Contoh hak, kalau kita ambil dari ini, saya ambil dari pegangan dari Pancasila. Ya, Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara harus berketuhanan. Nah, di sini kita mempunyai hak untuk memilih agama. Kita itu bebas memilih agama, mau agama Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha. Kita itu boleh berhak memilih agama. Tuh. Terus apa lagi pertanyaannya tadi? yang nomor 7, apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak mampu terpenuhi? Apa yang terjadi jika hak dan kewajiban Warga negara tidak mampu kita penuhi gitu, Bang. hak dan kewajiban suatu negara itu sudah
itu mungkin harapan dari negara kita, atau bisa kita sebut dengan cita-cita dari suatu negara. Jika semua itu tidak terpenuhi, maka terjadilah yang namanya ketimpangan sosial. Karena hak dan kewajiban itu sudah tidak berjalan gitu. Hak kita sebagai warga negara, hak kita untuk sekolah, hak kita untuk hidup, kalau tidak itu berjalan dengan baik, mungkin terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Mungkin kayak gitu sih kewajiban juga. Oh, ya bang, lanjut yang nomor 8. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? Yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan hak dan kewajiban, yang harus kita lakukan sebagai warga negara untuk mencapai hak dan kewajiban. Untuk mencapai hak dulu itu mungkin tergantung kita penuhi dulu hak kita. Hak kita itu umpamanya hak untuk hidup, hak untuk memilih agama. Tinggal lagi, walaupun kita itu berhak untuk memilih satu agama, jangan lupa juga kewajiban kita sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang. Kita itu boleh memilih atau boleh memenuhi hak kita, mengambil hak kita, tapi jangan bertentangan dengan undang-undang gitu. Kewajiban kita akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan dalam satu negara. Ya, lanjut yang nomor 9. Apa penyebab hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Apa penyebab Hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? penyebabnya sekarang mungkin tidak dapat dijalankan? Hak itu sebenarnya sudah berjalan sih, sejak kita lahir itu sebenarnya sudah berjalan hak kita. Tapi kewajiban kita itu mungkin kita sendiri, apakah kita itu perlu menjalankan kewajiban itu atau tidak, apakah itu berjalan atau tidak. Ya menurut aku ya berjalan kewajiban itu, sebab aku ya mematuhi segala kewajiban peraturan undang-undangan, memiliki hak juga gitu. Ya, lanjut yang terakhir nomor 10. Siapa saja yang wajib menjalankan kewajiban warga negara? Siapa saja yang wajib itu? Siapa saja yang wajib menjalankan kewajiban warga negara? Ya. Yang wajib menjalankan kewajiban suatu negara itu adalah warga negaranya itu sendiri yang wajib menjalankan kewajiban itu. Contohnya kita tinggal di Indonesia, yang wajib menjalankan itu ya warga negara Indonesia, ataupun orang luar negeri yang datang di Indonesia itu harus mematuhi juga peraturan yang ada di Indonesia, kewajiban yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, siapa yang wajib mematuhi peraturan yang ada, kewajiban yang Indonesia, ya setiap orang yang tinggal contohnya di Indonesia ini. Mungkin itu. Ada lagi? Oh, cuman itu bang pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya bang. Ya sama-sama. Ini dikumpul nanti sama Ya. Ini ada tugas dari dosen. dari dosen. Iya. Tugas akhir semester. Enggak. Liburnya kapan? Belum tahu juga gitu Belum bang. tahu. Ya. Ya bang, kasihnya bang. Iya bang. Sama-sama. Aduh. Baiklah. Soal yang pertama, siapa yang wajib berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Baik, saya akan menjawab. Yang wajib Berhak dan wajib. yang wajib dan berhak yaitu negara itu sendiri. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban negara adalah ya hak meliputi individu dan kewajiban adalah yang wajib dijalani. Yang nomor 3, bagaimana hubungan dan hak kewajiban warga negara? Hubungan lanjut. Mengapa hak dan kewajiban warga negara harus berjalan beriringan? Ya, karena kalau tidak beriringan ya terjadinya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Yang nomor 5, mengapa kita harus menjalankan kewajiban? Karena kalau tidak
menjalankan kewajiban. Ya harus kan, kewajiban itu harus dilaksanakan. Ya, yang nomor 6, apa saja contoh dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Contoh kewajiban dalam sehari-hari, contohnya membayar pajak, kewajiban melakukan kehidupan lingkungan hidup. Yang nomor 7, apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak mampu terpenuhi? Ya, kalau tidak terpenuhi akan terjadinya ya ketimpangan tersebut yang saya sebutkan tadi. Yang nomor 8, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antar hak dan kewajiban? Coba ulangi lagi soalnya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? Yang harus kita capai dalam suatu hak dan kewajiban adalah yang menjalankan hak dan kewajiban tersebut, karena kalau kita menjalankan keduanya tersebut akan terpenuhi. Yang nomor 9, apa penyebab hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Yang tidak dapat dijalankan ya tidak kita jalankannya kewajiban. Yang nomor 10, siapa saja yang wajib menjalankan kewajiban warga negara? Ya kalau kita tinggal di Indonesia ya warga negara tersebut. Ya Bang, sekian pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Prakoso. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada kakak. Langsung saja masuk pertanyaannya. Yang pertama, siapa yang berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, pertanyaan kedua, apa yang maksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilaksanakan oleh seluruh penduduk sebuah negara. Baik, selanjutnya, bagaimana hubungan hak dan kewajiban warga negara? Hubungan hak dengan kewajiban warga negara adalah kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebelum seseorang mendapatkan haknya. Baik, pertanyaan keempat, mengapa hak dan kewajiban negara harus berjalan beriringan? Agar terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Dan yang kelima, mengapa kita harus menjalankan kewajiban? Karena kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memperoleh hak yang baik. Dan yang keenam, apa saja contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seorang anak yang wajib berbakti pada orang tua, wajib menjaga nama baik keluarga. Baik, pertanyaan yang ketujuh, apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak mampu terpenuhi? Yang terjadi dapat menimbulkan konflik individu ataupun konflik sosial. Dan yang ke-8, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? Kita harus mengetahui posisi diri kita sendiri. Dengan begitu kita akan tahu kewajiban dan hak yang harus dilakukan. Baik, pertanyaan ke-9, apa penyebab hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Karena adanya sikap egois dan tidak toleran terhadap sesama, dan adanya cemburu sosial. Baik, pertanyaan terakhir, siapa saja yang wajib menjalankan kewajiban warga negara? Setiap warga negara wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
posisi dari seseorang tersebut. Baik, terima kasih. Saya Iqbal Ikram akan mewawancari Abang tentang kewarganegaraan. Soal pertama, siapa yang berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Baik, menurut saya yang berhak mengatur kewajiban tersebut yaitu DPR, karena DPR yang hanya bisa mengubah dan mengatur undang-undang tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Menurut saya itu tuh adalah suatu perilaku yang harus dijalankan dengan rasa penuh tanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana hubungan hak dan kewajiban warga negara? Hubungan hak dan kewajiban, hubungan itu saling membutuhkan, karena jika ingin mendapatkan hak tentunya kita harus menjalankan kewajiban kita dulu. Selanjutnya, mengapa hak dan kewajiban warga negara harus berjalan beriringan? Agar tetap harmonis dan tidak terjadi konflik antara perorangan. Mengapa kita harus menjalankan kewajiban? Karena jika ingin mendapatkan hak tersebut kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Apa saja contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti membayar pajak. Nah, jika kita tidak membayar pajak, tentunya di jalan akan ditilang oleh polisi. Apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak mampu dipenuhi? Apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak mampu terpenuhi? Tentunya akan ada perpecahan, karena jika sudah menjalankan kewajiban atau salah satunya dan hak tidak terpenuhi, itu terjadi perpecahan. Kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa yang harus dilakukan agar mencapai keseimbangan dan Antara hak dan kewajiban. Ya, harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu agar tercipta keseimbangan itu nggak mungkin dijalankan salah satu, makanya kewajiban saja. Jadi kita harus menjalankan kewajiban dan meminta hak kita agar keseimbangan itu terjadi. Apa penyebab hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Kurangnya rasa sadar terhadap kewajiban yang telah diberikan pada masyarakat tersebut. Siapa yang wajib menjalankan kewajiban warga negara? Seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Saya Muhammad Fajar dari Institut Teknologi Padang ingin mewawancarai saudara tentang pendidikan kewarganegaraan. Pertanyaan pertama, siapa yang berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Yang berhak mengatur kewajiban warga negara itu DPR, karena DPR bisa mengatur undang-undang. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan hak dan kewajiban warga negara? Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara itu seperti jika kita ingin mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Pertanyaan keempat, mengapa hak dan kewajiban warga negara harus berjalan beriringan? Supaya tercipta harmonis di antara masyarakat. Pertanyaan kelima, mengapa kita harus menjalankan kewajiban? Karena untuk mendapatkan suatu hak, kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Pertanyaan keenam, apa saja contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Contoh hak itu seperti kita ingin mendapatkan kehidupan yang sehat, kita harus menjalankan. Pertanyaan kelima, mengapa kita harus menjalankan kewajiban? Supaya terciptanya kehidupan yang harmonis bersama masyarakat.
Yang keenam, apa saja contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya kita ingin mendapatkan hak hidup sehat, kita harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan lingkungan sekitar kita. Pertanyaan ketujuh, apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak mampu terpenuhi? Jika tidak mampu terpenuhi, maka kurangnya keharmonisan antara masyarakat. Pertanyaan ke-8, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? Pertanyaan ke-9, apa penyebab hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Penyebabnya itu karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Pertanyaan ke-10, apa saja yang wajib menjalankan kewajiban warga negara? Siapa saja? Yang wajib menjalankan kewajiban negara itu seluruh masyarakat negara tersebut. Baik Bang, mohon maaf minta waktunya sebentar. Saya dari kampus ITP ingin melaksanakan wawancara. Jadi apakah Bang mau meluangkan waktunya sebentar? Jadi ini ada 10 pertanyaan tentang kewarganegaraan. Jadi pertanyaan yang pertama, siapa yang berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Dalam hak dan kewajiban itu mungkin diatur oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang 1945 dan ya, peraturan perundang-undangan 1945. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Hak adalah sesuatu yang akan didapatkan oleh setiap individu, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap individu maupun kelompok. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Hubungan antara hak dan kewajiban, mungkin setiap individu melakukan sebuah kewajibannya sebagai individu, kemudian dia akan mendapatkan feedback atau haknya yang ingin dia inginkan. Yang keempat, mengapa hak dan kewajiban warga negara harus berjalan beriringan? Kalau tidak beriringan mungkin akan terjadi kekacauan, karena setiap orang yang melakukan sebuah kewajibannya dia ingin memperoleh sesuatu yang diinginkannya atau yang disebut dengan haknya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kelima, mengapa kita harus menjalankan kewajiban tersebut? Kenapa kita harus menjalankan kewajiban? Mungkin sebelum kita ingin mendapatkan hak kita, setidaknya kita harus melakukan sesuatu yang itu akan memperoleh hak tersebut, yang disebut dengan kewajiban. Kemudian yang keenam, apa saja contoh hak dan kewajiban warga dalam kehidupan sehari-harinya? Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bagi seorang karyawan atau pekerja, dia melakukan sebuah pekerjaannya, kemudian dia mendapatkan seperti gaji atau yang lain-lain. Kemudian yang ketujuh, apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak mampu terpenuhi? Jika haknya tidak mampu dipenuhi, mungkin akan terjadi sebuah protesan atau kekerasan, kekecewaan seperti demo atau pengunduran diri bagi seorang karyawan atau individu. Kemudian kedelapan, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut? Yang pertama mungkin kita melihat bagaimana sikap kita dalam melakukan kewajiban, kemudian kita mempertimbangkan apakah kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kesembilan, apa penyebab dari hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Kemungkinan hak yang didapatkan ketika dia melakukan sebuah kewajibannya tidak sesuai dengan yang diinginkannya, hak yang dia minta tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Yang ke-10, siapa saja yang wajib menjalankan kewajiban warga negara tersebut? Setiap masyarakat Indonesia atau masyarakat di suatu tempat yang ada di sini. Terima kasih Bang atas waktunya.